Dipersembahkan oleh Salam Liputan Sport. Nah, saudara, kami akan hadirkan informasi mengenai Manchester City yang berhasil membalikan keadaan sekaligus memastikan diri untuk lolos ke laga final Piala Liga Inggris atau Capital One Cup usai mengalahkan Everton di Etihad Stadium. City lolos dengan kemenangan agregat 4-3. Kalah 1-2 pada laga leg pertama, Manchester City berambisi membalikan keadaan saat menjamu Everton di Etihad Stadium. Pasukan Manuel Pellegrini berupaya menekan Everton sejak peluit awal ditiup. Namun kokohnya pertahanan Everton membuat serangan The Citizens selalu kandas. The Toffees yang lebih banyak bertahan justru mampu mencuri gol lebih dulu di menit 18 lewat Ross Barkley yang melihat celah di pertahanan City lalu melepaskan tembakan tanpa mampu diantisipasi keeper City Wilfredo Caballero. Tertinggal 0-1 membuat City makin tertekan karena skor agregat menjadi 3-1 untuk Everton. City pun makin agresif menggempur pertahanan Everton untuk mengejar defisit gol. Hasilnya di menit 24, Fernandinho berhasil menyamakan skor setelah memanfaatkan bola liar hasil sepakan Sergio Aguero yang membentur bek Everton. Tembakan Fernandinho sempat mengenai bek Everton sebelum bersarang di gawang Everton. Skor imbang 1-1. City nyaris berbalik unggul di menit 36 kalau saja peluang yang dimiliki Aguero tak kandas terselamatkan Mister. Sedangkan tembakan rebound David Silva juga masih mampu diantisipasi kiper Everton Joel Robles. Skor 1-1 pun bertahan hingga jeda. 3 menit paruh kedua berjalan, sebuah serangan balik Everton nyaris saja membobol gawang City. Beruntung tembakan Gerard Liverpool masih mampu dibendung Caballero. City yang butuh 1 gol untuk menyamakan skor agregat terus menekan Everton. Di menit 54, David Silva nyaris membuat publik Etihad Stadium bersorak. Sayang tandukan Silva masih membentur Mister. Akhirnya di menit 70, Stadion Etihad bergemuruh setelah Kevin De Bruyne mengoyak gawang Everton, membuat City berbalik unggul 2-1, sekaligus menyamakan skor agregat menjadi 3-3. The Citizens berbalik di atas angin setelah Aguero menjebol gawang Everton di menit 77 setelah memanfaatkan umpan De Bruyne. City unggul 3-1. Ada gol tambahan hingga peluit akhir ditiup. Skor tetap 3-1 untuk City, membuat The Citizens unggul agregat 4-3 dan memastikan diri lolos ke final menghadapi Liverpool pada laga puncak di Stadion Wembley 28 Februari mendatang. dipersembahkan oleh Kita beralih ke Coppa Italia, saudara. Juventus berhasil merebut kemenangan atas Inter Milan pada laga leg pertama semifinal Coppa Italia. Juventus yang menjamu Inter Milan di Juventus Stadium pada laga leg pertama semifinal Coppa Italia tampil agresif. Namun Bianconeri baru mampu membuka keunggulan di menit 36 lewat eksekusi 12 pas Alvaro Morata setelah sebelumnya Juan Cuadrado diganjal keras di kotak terlarang. Di paruh kedua, saudara, Juventus tampil lebih agresif. 2 gol dilesakan Juve lewat gol kedua Morata di menit 63 dan Paulo Dybala di menit 83. Juventus pun menang 3-0. Kemenangan ini memudahkan langkah Juventus menuju final Coppa Italia karena Juve hanya butuh hasil imbang pada laga leg kedua di Stadion Giuseppe Meazza 2 Maret mendatang. Sementara dari ajang Copa del Rey, saudara, Atletico Madrid tersingkir setelah ditaklukkan oleh Celta Vigo di kandang sendiri. Laga Atletico Madrid kontra Celta Vigo yang berlangsung di Stadion Vicente Calderón berlangsung sengit. Tim tamu memimpin lebih dulu di menit ke-22 lewat tandukan Pablo Hernandez sebelum Antoine Griezmann menyamakan skor di menit ke-29 dan membuat laga imbang 1-1 di paruh awal. Celta Vigo unggul 3-1 lewat gol John Guidetti di menit ke-56 dan juga gol kedua Pablo Hernandez di menit ke-64. Atletico hanya mampu memperkecil skor di menit ke-82. Skor akhir 3-2 untuk kemenangan Celta Vigo sekaligus membuat Celta Vigo lolos ke babak semifinal Copa del Rey. Saudara, usai jeda bagi Anda yang berada di Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan Makassar, serta sekitarnya, nanti rekan-rekan kami akan menyapa Anda dan menyampaikan informasi regional dari daerah Anda. Ya, untuk Anda yang berada di luar daerah tersebut, nanti akan kami sampaikan informasi mengenai saksi kasus kematian Wayan Mirna Salihin, yaitu Jessica Kumala Wongso, mengadu ke Komnas HAM.